Selamat sore, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini, apakah anak-anak sekolah minggu sudah siap untuk mulai ibadah? Kalau sudah siap, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Kita akan mulai berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kalau saat sore hari ini kami bisa berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu walaupun secara online Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya, kami yakin kuasa firman Roh Kudus kasih Allah mampu menjangkau hati pikiran kami Tuhan. Kami bisa merasakan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami, Tuhan kami usir, kami tengking semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya pribadi Tuhan Yesus, Roh Kudus dan kasih Allah yang melingkupi hati kami, pikiran kami, perasaan kami, sehingga kami bisalah dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjalani hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Tuhan tolong kami musik, Tuhan berikan hikmat, urapan, dan singer juga Tuhan berikan urapan Roh Kudus. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita menyanyikan pujian Suasana Surga Turunlah. Kita bangkit berdiri semuanya sambil tepuk tangan. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah.
Apakah anak-anak di rumah masing-masing sudah merasakan suasana surga? Tante harap anak-anak bisa merasakan suasana surga. Tidak ada lagi yang malas, ngantuk untuk ibadah di sekolah minggu ya. Kita akan lanjutkan kembali pujian kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga, kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Ya, puji Tuhan ya anak-anak. Jikalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita lewat kesukaan-kesukaan yang Tuhan berikan, lewat penebusan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita bersyukur kita bisa tidak dikuasai oleh maut lagi, tetapi kita sudah menang dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyi satu pujian lagi, tapi sambil memakai gerakan setinggi-tingginya langit. Tante harap anak-anak bangkit berdiri dan memuji sambil memakai gerakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi untuk firman Tuhan. Ku buka pintu hati. Kita menyanyikan dulu ya anak-anak pujian ini, baru nanti kita bangkit berdiri. Sekarang duduk dulu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak, jikalau kita mau taat dengar-dengaran pada firman Tuhan,
kita mau sungguh-sungguh mengikut melayani Tuhan, pasti Tuhan akan membuat hidup kita semakin manis di dalam Tuhan. Tante undang kita bangkit berdiri untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman ini. Kita akan angkat pujian ini kembali. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau berdoa. Anak-anak ikutin tante berdoa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini kami kami mau mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Tolong hati kami, tolong hati kami, lembutkan hati kami, agar agar firman Tuhan bisa masuk dalam hidup kami, sehingga hidup kami dipimpin oleh firman Roh Kudus, kasih Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Kuasa kegelapan, roh main-main, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Sore hari ini Tante akan membawa firman tentang Ratu Ester, tentang Ester ya. Nah, saat ini anak-anak, mungkin firman ini sudah sering diulang-ulang didengar oleh anak-anak tentang Ester ya. Kita akan membuka kitab Ester, kita akan membacanya dalam Ester pasal 1 ayat yang ke-1. Tante bacakan ya. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawai, tentara,
Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesaran yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, dan pada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Ya, anak-anak, di sini kita melihat seorang raja yang begitu berkuasa. Dia memerintah 127 daerah. Begitu luas kekuasaannya, ya. Nah, setelah 3 tahun raja ini menjadi raja, memerintah di Persia ini, kita melihat raja ingin mengadakan perjamuan pesta yang besar-besaran. Dia mengundang tentara Persia dan orang-orang Media. Di situ raja mengadakan pesta yang sangat besar dan bersemarak, ya. Kalau kita lihat di situ bagaimana persiapan yang diadakan oleh raja, makanan-makanan yang cukup banyak, juga makanan-makanan yang cukup banyak, juga minuman-minuman, juga tempat-tempat yang indah-indah, suasananya begitu semarak. Nah, di sini kita juga melihat raja begitu merasa bahagia saat mengadakan pesta itu. Dia minum-minum, bersukaria bersama teman-temannya. Pada suatu hari setelah selesai acara Baginda yang mengadakan pesta bersama teman-temannya, raja juga masih mengadakan pesta 7 hari lagi untuk rakyatnya, yang kecil maupun yang besar, ya. Maksudnya biar yang miskin, yang kaya tuh raja tidak membedakan, semuanya boleh menikmati kebahagiaan bersama raja. Nah, saat raja mengadakan pesta bersama rakyatnya, raja begitu bersukacita, berbahagia dengan teman-temannya, dan raja ingin menunjukkan ratunya juga yang begitu cantik, ya, begitu cantik. Raja bangga ingin menampilkan ratunya di tengah teman-temannya, tetapi waktu itu raja menyuruh 2 orang sida-sida, ya, pengawal raja untuk memanggil Ratu Wasti. Saat Ratu Wasti dipanggil, pada waktu itu Ratu Wasti juga sedang mengadakan pesta bersama teman-temannya. Dia berkumpul bersama temannya dan berbahagia juga di sana. Saat sida-sida datang memanggil Ratu Wasti bahwa raja memanggil ratu untuk datang ke tempat raja. Sida-sida itu mengatakan demikian kepada Ratu Wasti, tetapi saat itu Ratu Wasti menolak saat raja memanggil, menolak perintah raja. Sida-sida pengawal raja yang disuruh memanggil itu langsung merasa tidak enak melihat sikap Ratu Wasti. Akhirnya karena Ratu Wasti tetap tidak mau datang kepada raja, menolak panggilan raja, akhirnya pengawal ini kembali kepada raja dan mengatakan kalau ratu tidak mau datang. Raja akhirnya murka. Anak-anak ngerti nggak artinya murka? Murka itu artinya marah sekali melihat sida-sidanya datang, Ratu Wastinya tidak ada, ya. Akhirnya raja marah. Waduh, ini menjatuhkan harkat dan martabat seorang raja. Akhirnya anak-anak
Raja begitu kesal, begitu marah. Raja sakit hati melihat sikap Ratu Wasti yang berbuat demikian. Di sini kita bisa belajar ya anak-anak, jikalau kita dipanggil oleh orang tua kita, oleh mama papa kita, kalau kita tidak nurut, tidak taat, kita sudah menyakitkan hati, perasaan orang tua kita. Ataupun kalau di sekolah, guru memanggil, tetapi sikap kita tidak merespon yang baik, itu juga sikap yang tidak baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bagaimana sikap Ratu Wasti yang tidak sopan kepada raja. Dia begitu tidak tunduk kepada raja. Nah, akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Raja tidak mau bertemu Ratu Wasti lagi. Dia sudah biarin terserah Ratu Wasti mau berbuat apa suka hati, ya. Nah, setelah itu raja murung sekian lama, dia bersedih hati, perasaannya begitu sakit melihat perbuatan Ratu Wasti itu. Maka beberapa orang teman-teman raja itu datang kepada raja. Dia mengatakan, bagaimana raja kalau kita mencari seorang ratu lagi untuk menggantikan Ratu Wasti, katanya. Tetapi raja saat itu berpikir, aku harus berbuat apa ya? Aku harus melakukan apa ini? Udah raja, kata teman-temannya itu lagi kan, ayo kita membuat pengumuman bahwa di Benteng Susan ini kita akan mencari seorang perempuan untuk menggantikan Ratu Wasti. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah raja oke, kalau begitu kita cari putri-putri yang cantik-cantik untuk menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Nah, waktu itu diadakanlah pengumuman oleh prajurit-prajuritnya atas perintah raja, ya. Atas perintah raja disampaikan pengumuman bahwa raja sedang mencari ratu untuk menggantikan Wasti. Nah, mulai anak-anak di Benteng Susan itu semua perempuan-perempuan dicari ya di daerah wilayah kekuasaan Raja Ahasveros ini, dicari perempuan-perempuan yang cantik, yang pintar, yang bijaksana ya, dan yang baik, yang sopan. Nah, waktu itu semua dikumpulkan di balai perempuan ya, namanya di balai perempuan. Di situ mereka dipilih ya yang sesuai dengan menurut pandangan pelayan-pelayan perempuan ini, oh ini yang baik, ini yang baik, dipilih lagi ya. Mereka tidak hanya langsung oh ini jadi ratu semua perempuan, tidak, tetapi semua dipilih dulu lagi di mana yang terbaik buat raja. Setelah itu sudah dipilih, mereka dimasukkan di balai perempuan ya. Mereka di balai perempuan itu disuruh memakai wangi-wangian ya, rempah-rempah wangi-wangian untuk ya biar tubuhnya kelihatan wangi. Masa mau deket raja bau ya kan, nggak mungkin. Nah, harus mandi dulu yang bersih, terus pakai seperti ya mungkin kalau sekarang lulur ya, dilulur biar bersih kulitnya, terus biar cantik, biar harum badannya. Nah, setelah mereka selesai wangi-wangian itu, baru mereka boleh ditampilkan satu persatu di hadapan Raja Ahasveros ya. Nah, setelah itu anak-anak raja mulai mengadakan perempuan-perempuan ini berkumpul, dan mereka setelah mereka dibersihkan, dipakai wangi-wangian, terus di situ kita melihat ada seorang perempuan, anak perempuan ya. Kita baca dulu di Alkitab, di dalam kitab Ester pasal yang kedua
Ya, ayat yang ketiga dulu ya, kita baca ayat yang ketiga dulu ya anak-anak ya. Nah, di situ dikatakan, hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaan, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukan demikian. Ya. Terus ayat yang ketujuh. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ayat yang ke-9. Ya, ayat 8 dulu, 8 aja. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ayat 9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayang, sehingga Hegai segera memberi wangi-wangian dan pelaburan kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya dan ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ya. Ayat yang ke-12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan untuk memakai minyak kasal serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Ya. Nah, di sini anak-anak kita juga lihat ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 ya. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ya, di sini anak-anak kita melihat bahwa ada seorang anak dara yang bernama Ester, ya. Dia bangsa Yahudi tapi tidak mau mengatakan pada bagian pengawal perempuan-perempuannya itu kalau dia adalah orang Yahudi, karena masih menyembunyikan latar belakangnya ya. Nah, Ester tinggal bersama pamannya yang bernama Mordekai. Di situ Ester dipilih menjadi salah satu perempuan-perempuan yang akan menjadi ratu menggantikan Wasti. Ya, di situ Ester disuruh menghadap raja, dan saat Ester menghadap raja, Ester berkenan ya di hadapan raja karena menimbulkan, tadi katanya di sini ayat berapa, maka Ester dikasih oleh Baginda ya. Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada perempuan lain dan beroleh sayang dan dari Baginda lebih daripada semua anak dara lainnya. Nah, di sini kita lihat anak-anak, kalau sikap kita baik, sopan terhadap sesama, terlebih dalam keluarga, anak-anak hormat kepada orang tua, taat dengar-dengaran kepada orang tua, maka sekalipun kita banyak kekurangan, kelemahan, banyak ketidakmampuan, ketidakberdayaan, seperti Ester ya tadi dikatakan bahwa dia papa mamanya sudah tidak ada, sudah meninggal.
tapi dia nurut kepada pamannya, apa yang dikatakan pamannya Mordekai dia taati sampai dia mau masuk mencoba menjadi ratu di istana raja. Secara manusia mustahil, ya secara manusia orang biasa-biasa saja kok ya. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil kalau kita taat, kalau kita mau dengar-dengaran. Berbeda dengan tadi Ratu Wasti, ya, karena dia merasa cantik, merasa hebat, merasa segalanya ada pada dia, sehingga dia sombong, ya, dia sombong, dia tidak mau taat atas perintah raja. Akhirnya sekalipun dia ratu, dia akan diturunkan, tidak menjadi ratu lagi. Sementara Ester yang biasa-biasa saja, taat, dengar-dengaran, nurut. Nah, nggak ada yang mustahil. Ester bisa diangkat menjadi ratu, ya. Di ayat 17 tadi dikatakan, ayat yang itu yang ke-17b, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti, ya. Bagi kita sekarang anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita hanya anak-anak biasa, mungkin anak sekolah minggu masih kecil-kecil, semua manis-manis, ya. Tapi kalau anak-anak dari kecil sudah taat dengar-dengaran, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menuntun kita, langkah kita, memimpin langkah kita. Satu kali kelak kita akan ditinggikan oleh Tuhan, ya. Kita mau baca di dalam Matius 23 ayat 12. Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Jadi di sini tante mau tanya kepada anak-anak di rumah masing-masing. Siapa yang mau merasa hebat, sombong, tidak mau taat? Angkat tangan coba. Tidak ada ya, tapi kita mau belajar rendah hati seperti Ester, ya. Kalau kita rendah hati seperti Ester, taat dengar-dengaran, Tuhan akan meninggikan kita, ya. Kita baca lagi kembali di dalam Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ingat ya anak-anak, Tuhan berkuasa meninggikan dan merendahkan kita manusia. Oleh sebab itu kita mau belajar dari menarik satu pelajaran ya dari peristiwa Ester dengan Ratu Wasti ini. Ratu Wasti orang yang sombong, ya, dia merasa hebat, segalanya ada. Sementara Ester orang yang biasa saja, tidak punya papa mama, tapi dia mau taat, dia nurut, akhirnya Tuhan meninggikan. Sampai jika satu waktu nanti kalau Tuhan datang, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menjadi anak-anak raja, ya, di mana Yesus berada, kita juga berada, ya. Tante harap anak-anak mengerti firman sore hari ini dan menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Ya, kita mau belajar taat dari yang kecil-kecil, ya, mungkin anak-anak masih kecil-kecil tapi belajar taat, belajar setia, belajar dengar-dengaran. Nanti Tuhan yang menolong anak-anak. Ya, kita mau selesaikan ibadah sore hari ini, semoga menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Tante ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus saja. Ku mau cinta Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
berdoa di dalam hatinya masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat sore hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami, untuk kami bisa taat dengar-dengaran, bisa setia kepada firman-Mu Tuhan, kepada pribadi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau isi bejana hatinya dengan firman-Mu sore hari ini, sehingga menjadi berkat, menjadi kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami bisa selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak kekurangan kelemahan kami, Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami. Di lain waktu biarlah kami lebih baik lagi melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan mama papa yang sudah mengurus anak-anak sekolah minggu. Tuhan lindungi, berkati keluarga kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.